Baiklah, Mbak Brantin dan seluruh pendengar RRI Malang di mana saja berada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah para pendengar sekalian, sungguh sepatutnya lah dan seharusnya kita tidak henti-hentinya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan pagi hari ini. Alhamdulillah tepat di 12 Rabiul Awal 1443 Hijriah, di hari kelahiran manusia utama Khatamul Anbiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga saja dengan kita tidak henti bersyukur ini akan terus ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, terutama adalah rahmat dan ampunan senantiasa tercurah kepada kita sampai nanti akhir bisa berakhir husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Salawat salam senantiasa terlimpah kepada yang mulia junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah yang siapapun dari kita yang menjalankan syariat dan sunnah, maka itulah yang nanti mendapatkan syafaat di yaumul kiamah nanti. Para pendengar sekalian yang berbahagia, ada sebab yang kuat mengapa Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk memberikan keteladanan yang paripurna. Karena pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seluruhnya adalah kebaikan dan untuk semua aspek kehidupan. Baik itu akhlak, ibadah, bahkan sampai pemerintahan. Semuanya beliau jalani penuh dengan keteladanan. Itulah yang Allah sampaikan bahwa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhiran walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan kami tidaklah mengutus kamu ya Muhammad melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. Kalau Allah sudah memberikan contoh teladan yang terbaik, yang paripurna tadi, dan ini sudah insya Allah menjadi hafalan semua orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kepada kaum muslimin semuanya. Insya Allah sangat hafal ayat ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah para pendengar sekalian, kalau Allah memerintah, Allah sendiri adalah senantiasa mengatakan bersolawat itu adalah membentuk jiwa dan diri Rasulullah SAW menjadi pribadi yang begitu paripurna, maka kita diperintahkan untuk bersolawat itu tidak cukup hanya mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, tidak hanya itu, tetapi bagaimana yang sebenarnya yang mengikuti yang iba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu
adalah karena di sisi lain Allah Subhanahu wa taala juga Al-Qur'an yang diturunkan sebagai petunjuk lewat Kanjeng Nabi kita itu adalah dengan bahasa Arab yang difahami oleh seluruh umat manusia. Yang sudah di dalamnya adalah Allah Subhanahu wa taala memasang di dada kita, di dada manusia pada umumnya itu ada chipnya. Bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladina utul ilm. Wa ma yajhadu bi ayatina illa dhalimun. Sebenarnya Al-Qur'an itu adalah ayat-ayat yang nyata yang ada di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu, dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Karena itulah apa yang telah disampaikan Rasulullah SAW kepada kita senantiasa dijaga dan terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita bagaimana mengamalkan kalau kita betul-betul memang mengutamakan Allah dan Rasul-Nya. Dan di saat inilah dan seterusnya lah, maka dari esensi kelahiran Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, maka seharusnya lah dan taatilah kita beristighfar dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap kondisi dan kesempatan. Karena kadang-kadang lisan dan hati berbeda. Maka subhanallah, maksudnya Allah yang senantiasa tidak enggan dan tidak malas untuk memberi ampun kepada kita. Wasari'u ila maghfirah. Bersegeralah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan tetap menyediakan wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan kemudian apapun termasuk yang masih belum usai juga pandemi ini, segala ujian apapun senantiasa kita terima dengan ikhlas untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala agar masih kita tetap diberi rahmat dan karunia. Termasuk insyaallah apapun yang sudah saya rasakan dengan sakit itu akan semakin menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu sebenarnya lebih besar nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena itulah para pendengar yang berbahagia insyaallah dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena berbagai macam ujian itu akan diberikan oleh Allah kepada kita, tidak lain untuk mengukur siapa yang bersabar, dan itulah yang mendapatkan kabar kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar sekalian, Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan. Kalau kita memang senantiasa tidak henti-hentinya untuk bersalawat, mencintai Rasulullah SAW, bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka bersedekah dalam keadaan sempit maupun lapang inilah juga jalan menuju kecintaan Allah. Sekaligus itulah adalah mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat yang sangat genting pun Rasulullah tetap menjadi orang yang paling dermawan. Para pendengar sekalian, selain itu adalah hari-hari kita, pagi, siang, malam-malam kita tidak pernah luput dari mengingat Allah di waktu pagi dan petang. Diawali setidak-tidaknya pagi ini adalah Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ikal masir. Begitu juga pada sore harinya sampai dengan malam pun, sebelum kita berangkat tidur, senantiasa melewati hari-hari kita dengan banyak
berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melakukan sunnah-sunnahnya yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai dari ibadah mahdoh sampai dengan bagaimana bersosial dengan masyarakat yang tidak ada kedengkian, kebencian sama sekali kepada siapapun. Itulah benar-benar umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menebar kasih sayang, berbagi dengan sesama, sekecil apapun keikhlasan dan kemudian kedekatannya dengan masyarakat ini adalah untuk senantiasa menciptakan perdamaian. Dan itulah hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yang kemudian datang memberi makan kepada orang yang kelaparan, kemudian membawakan pakaian pada orang yang kekurangan, dan kemudian mendoakan orang yang dalam kesulitan. Maka itulah Allah berada di sana, yang senantiasa diperintahkan oleh Allah juga kepada Rasul-Nya, dan itulah yang dilakukan Rasulullah sebagai manusia terbaik dengan khuluqil azim, akhlak yang paling mulia. Siapapun dari kalangan musuh pun tergetar dan mengakui pribadi yang agung dari Rasulullah SAW. Dan salah satu yang paling mengiriskan hati kita bahwa sebelum kita ada, sebelum kita terlahir pun Rasulullah begitu mencintai kita, umati yang senantiasa ditunggu, yang beliau senantiasa rindu. Umat yang terbaik, kuntum khaira ummah, inilah yang kita tidak pernah maksud saya tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah tergambarkan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kecintaan kita. Dan kemudian kita ikuti dengan melaksanakan sunnah-sunnah dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum pernah berjumpa, tetapi begitu melaksanakan apa yang selama ini beliau ajarkan kepada kita. Insyaallah semoga kita adalah termasuk orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanallah ya Rasulullah. Semoga kami nanti bisa berjumpa denganmu ya Rasulullah. Maafkan kami ya Allah apabila belum maksimum. Ampunilah segala dosa kami ya Allah, agar masih kau beri sisa umur yang barakah, yang masih bisa untuk menambah ketaatanku kepadamu ya Allah, ketaatan kami kepadamu ya Allah. Dan berilah kemampuan, kesempatan untuk bersedekah, agar kami nanti tidak termasuk orang-orang yang menyesal dan orang-orang yang merugi. La haula wa la quwata illa billahil alil adim. Begitu Mbak Prantin.